Seorang pria tewas dikeroyok oleh sekelompok pemuda pemirsa di dalam sebuah minimarket di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban tewas dalam kondisi bersimbah darah dan dinyatakan meninggal dunia saat dilakukan pertolongan pertama. Pasca insiden, Polresta Bandung memburu para pelaku pengeroyokan. Dari hasil pengejaran, satu orang pelaku berinisial DK berhasil ditangkap. Polisi mengimbau para pelaku yang belum tertangkap segera menyerahkan diri, atau tentunya pihak kepolisian akan terus mengejar keberadaan pelaku dan mungkin saja akan melakukan juga tindakan yang cukup tegas juga ya terhadap pelaku. Baik pemirsa, kita sudah terhubung ya dengan keluarga korban atau paman korban. Ini Bapak Agus Suparman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agus. Pagi, Assalamualaikum Pak Agus. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa keluarga Pak Agus. Tapi boleh kita bertanya Pak Agus, awal mulanya keluarga ini mengetahui informasi tewasnya anggota keluarga Bapak, begitu dari mana Pak? Kebetulan pada hari Minggu itu setelah buka puasa kami mendapat kabar dari Polsek Cimaung bahwa salah satu keluarga kami menjadi korban di Yongmat, wilayah Cimaung. Baik, dari Polsek begitu ya, polisi yang memberitahukan. Tapi apakah ada informasi juga dari keterangan dari polisi mengenai penyebab ataupun juga permasalahan yang terjadi antara korban? Dari pihak kepolisian hanya menjelaskan bahwa keluarga kami salah satu korban pengeroyokan dari geng motor di wilayah Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Baik Pak Agus. Pak Agus sendiri paman dari almarhum ya, dari korban ya. Bersama Betul. Pak Agus saat ini di kiri dan kanan Pak Agus siapa Pak? Ini kebetulan orang tuanya, ini ibunya, dan ini juga bapaknya dari korban. Oke. Baik. Mohon disampaikan Pak duka cita kami yang mendalam Pak. Amin. Pak Agus, terima kasih. berapa orang anggota keluarga dari Bapak dan Ibu ini Pak? Dan korban ini nomor keberapa Pak? Kebetulan di keluarga mereka ada 4 orang dalam satu rumah, dan kebetulan rumahnya juga bisa terlihat seperti ini. Dan salah satu korban kami, keluarga kami itu salah satu tulang punggung untuk keluarganya, karena memang ibunya juga suka menderita sakitan, bapaknya juga dalam posisi ekonomi yang terpuruk gitu Pak. Oke, Pak Agus pernah dapat cerita nggak Pak, kalau dalam setiap bekerja memandu parkir lah ya di minimarket tersebut, Agus biasa pulang membawa uang berapa banyak tuh Pak? Ya, yang namanya parkiran Pak nggak terlalu tidak terpatok setiap hari. Kadang-kadang bawa 100, kadang-kadang bawa 120, atau kadang-kadang juga bawa 60.000. Itu pun diambil lagi buat merokok korban Pak. Nah itu dimanfaatkan oleh korban untuk apa? Tadi saya mendengar sang ibu sedang sakit juga ya Pak ya. Apakah diserahkan juga kepada keluarga uang dari hasil parkiran ini? Ya, alhamdulillah anak-anak tersebut kalau pulang dari kerjaan parkiran di Cimaung suka memberikan, kalau ada rezekinya berapapun dikasih sama ibunya buat beli beras, buat beli sabun, buat keperluan di rumah tangga lah Pak. Baik, Pak Agus, korban ini pernah bercerita nggak bahwa ia tengah mengalami atau menghadapi permasalahan dengan orang-orang tertentu begitu, atau dicari-cari betul mungkin, gitu.
sehingga ia mungkin dikejar-kejar, karena kan kalau kita lihat dari video yang beredar di sosial media ini korban ini dikejar begitu sampai akhirnya ia masuk mungkin berusaha menyelamatkan diri ke dalam minimarket Dan tapi cuma tetap almarhum dikejar. aja yang dikejar gitu. Iya, apakah ada cerita sebelumnya dari korban, Pak Agus? Kalau masalah permasalahan pribadinya, memang orangnya suka tertutup untuk di keluarga, jarang curhat hal-hal apa lagi yang mengkhawatirkan. Mungkin almarhum juga mengkhawatirkan dengan kondisi apa tentang laporan atau permasalahan pribadi, sehingga dengan secara jelas almarhum tidak bercerita apa-apa dengan keadaan selalu tertutup untuk keluarga dalam hal permasalahan pribadi. Baik, Pak Agus dan keluarga pasti sudah melihat videonya yang beredar ya saat ini di sosial media. Apakah mungkin ada yang dikenal, Pak? Karena banyak kan orang yang datang atau pelaku ini banyak ya, mereka datang masuk mengkeroyok korban. Apakah mungkin ada mengenal salah satu diantaranya? Apakah ada hubungan mungkin? Kalau saya kebetulan kan yang namanya orang tua lah ya, nggak tahu dengan geng-geng seperti itu, jadi kami sangat terpukau sekali atau gelap sekali untuk menjelaskan, atau bisa dikatakan sama sekali tidak mengenal orang-orang tersebut, begitu. Baik. Aktivitas dari geng motor ini sebetulnya di lokasi Anda tinggal, Pak, dan di sekitarnya cukup meresahkan nggak, Pak? Wah, cukup sekali, Pak. Cukup sekali masyarakat wilayah Cimaung, wilayah Banjaran, wilayah Panggaling itu, Arjasari itu sangat, termasuk Pamengpeuk, Dayakolot sampai Dayakolot itu sangat merasakan sekali, Pak, untuk geng-geng motor di daerah kami. Karena dengan kebrutalan yang pertama itu, yang kedua banyak sekali kalau melihat cerita dari masyarakat, geng-geng di wilayah kami itu bermacam-macam nama, sehingga sering terjadi perbenturan antara nama geng dengan geng yang lain. Oke. Nah, kalau bicara sering ada benturan antara satu geng dengan geng lain, Pak, saya ingin tahu juga, Pak, apakah almarhum ponakan Bapak ini juga mungkin terafiliasi atau mungkin Pak, sekali lagi tergabung, Pak, dengan salah satu anggota atau perkumpulan motor? Kalau yang namanya mungkin remaja, kalau ya sedikit ada kenakalan mungkin saja, tapi kalau mengenai masuk ke geng motor mah saya kurang tahu, karena yang pertama tadi bahwa almarhum selalu tertutup untuk keluarga, terus yang namanya geng-geng mah itu saya kurang tahu, Pak, kalau untuk di luaran. Oke, Pak Agus, ini dugaan ya, Pak, apakah mungkin korban ini pernah cerita dia kerap kali dipalak begitu sebagai juru parkir, karena kan pasti banyak preman lah, apalagi terutama Bapak menjelaskan banyak geng motor di wilayah Bapak begitu. Apakah pernah cerita mungkin ada pemalakan yang pernah dialami? Kalau bercerita tidak, tapi melihat dari kondisi di wilayah kami di Cimaung, karena memang apalagi yang bekerja di pinggir jalan itu kan geng motor itu sering konvoy di jalanan, sehingga mungkin kalau tersinggung atau apa sehingga terjadi perbenturan permasalahan. Baik, terakhir, Pak, satu pelaku sudah diamankan, bahkan sudah berada di kantor polisi saat ini. Tapi kalau dari video amatir, Pak, kita melihat banyak sekali pelaku yang melakukan aksi kejinya terhadap keponakan Bapak. Apa tuntutan, apa keinginan pihak keluarga yang ingin disampaikan? Saya ingin sekali pihak penegak hukum, baik dari Polresta atau mungkin dari Kapolsek, secepatnya menangani geng yang terlibat pembunuhan keponakan saya, mudah-mudahan, dan secepatnya para geng juga lebih baik menyerahkan diri daripada dari kejaran mereka. Nah, dan mungkin harapan kami ke depan, khususnya bagi para pemuda-pemudi di wilayah ya yang selalu ikut-ikutan, jangan terlibat hal seperti itu, karena yang pertama banyak merugikan masyarakat dan juga sangat meresahkan sekali masyarakat. Begitu, Pak. Baik Pak Agus Supratman, terima kasih. Salam juga, Pak, untuk ayahanda dan ibunda dari almarhum. Semoga lekas sembuh,
Semoga dipulihkan lagi penyakitnya, kesehatannya, Pak. Dan kita turut berduka, Pak, atas meninggalnya salah satu tulang punggung dari keluarga ya. Semoga almarhum ini husnul khotimah dan keluarga diberikan kekuatan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.